Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, David Giovanni, lalu ada Akbar Ilahadi, lalu selanjutnya ada Yusuf Prianto, selanjutnya lagi ada Dery Iskandar, dan terakhir yang kelima ada Muhammad Samsul Effendi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang cybercrime, atau disebut juga kejahatan cyber, yaitu illegal content, khususnya pornografi yang marak terjadi di Indonesia berserta penanganannya. Next. Kita akan membahas dulu seputar cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime menurut Pak ahli. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, yaitu Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, tahun 1989, mengartikan cybercrime sebagai kejahatan yang di bidang komputer secara umum. Dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Adapun definisi lain mengenai cybercrime yaitu, menurut Girasa tahun 2002, mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Menurut Tafani tahun 2000, memberikan definisi cybercrime yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Selanjutnya, definisi tentang illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, ini contohnya. Illegal content pornografi, di sini ada beberapa cover tentang film pornografi atau film porno. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang pornografi. Apa sih itu pornografi? Yang pertama, pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual. Perilaku seksual manusia secara terbuka atau disebut juga eksplisit dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual. Yang kedua, pornografi dapat menggunakan berbagai media, bisa berupa teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak, yaitu animasi, suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal atau mendesah. Yang ketiga, film porno menggabungkan gambar yang bergerak, yaitu teks erotik yang diucapkan atau suara-suara erotik lainnya. Sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Yang ketiga, pengertian pornografi dalam KBBI. Apa sih itu pornografi dalam KBBI? Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Pornografi di internet berarti suatu tulisan atau gambar tingkah laku secara erotis di internet dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi dia merangsang seksual birahi kita, itu bisa disebut pornografi. Next. Nah, kita akan membahas data statistik pengakses situs pornografi di Indonesia. Dikutip dari situs porno atau laman porno.htm, 12% situs di dunia ini mengandung pornografi. Wow sekali ya, saya juga baru tahu. 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi. 35% dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi. Setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi. Setiap detiknya $89 telah dihabiskan untuk pornografi di internet. Setiap harinya 266 situs porno terlahir baru. Nah, bisa dilihat gambar di samping adalah jumlah pengunjung pornografi sesuai perangkat pada tahun 2019 menurut pornhub.com. Bisa kita lihat bahwa platform Android menjadi perangkat terbesar orang mengakses situs pornografi menggunakan platform Android, khususnya dengan operating system Pie, yaitu Android 9. Next. Nah, data statistik pengakses situs pornografi Indonesia bagian kedua. Dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo, bahwa Indonesia pengakses situs pornografi terbesar ketiga di dunia. Wow sekali ya. Kalian pasti kaget, saya juga sama, saya kaget. Next. Nah, apa sih pornografi menurut undang-undang? Pornografi diatur dalam Undang-Undang UU Pornografi 2008 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pornografi.
menegaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi itu pornografi menurut UU Pornografi 2008 salah satu angka 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak pornografi. Secara psikologis, pornografi membawa beberapa dampak. Yang pertama, timbulnya sikap dan perilaku antisosial. Misalnya yang udah kecanduan pornografi nih, diam di rumah dia jadi antisosial. Jadi no life loh, bahasa gaulnya gitu no life. Yang kedua, selain itu kaum pria menjadi lebih agresif terhadap kaum perempuan. Wah, ini saya baru tahu ini. Kebetulan saya bukan penikmat konten pornografi alah. Yang ketiga pada umumnya menjadi kurang responsif terhadap penderitaan. Yang keempat, kekerasan dan tindakan-tindakan perkosaan. Wah, bahaya ini. Akhirnya pornografi akan menimbulkan kecenderungan yang lebih tinggi pada penggunaan kekerasan sebagai bagian dari seks. Selanjutnya, dampak pornografi bagian 2. Lihat dari dampak sosialnya. Misalnya, yang pertama, meningkatkan tindak kriminal di bidang seksual, baik kuantitas maupun jenisnya. Yang kedua, misalnya sekarang kekerasan atau sodomi mulai menonjol dalam masyarakat, atau semakin meningkatnya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Wah, kadang-kadang saya pernah baca berita bahwa sang istri itu lebih suka dikerasin. Ada yang seperti itu. Namanya apa itu? Masokis ya kalau nggak salah. Yang ketiga, contoh lain ialah eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi yang semakin marak dan cenderung dianggap sebagai bisnis yang paling menguntungkan. Nah ini nih, orang mencari lapangan pekerjaan dari jual beli pornografi. Tobat. Next. Nah selanjutnya materinya itu adalah motif dan penyebab serta penanggulangannya orang melakukan kejahatan pornografi akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Akbar Ilhadi. Iya. Untuk selanjutnya, untuk motif dan penyebab serta penanggulangan orang melakukan kejahatan pornografi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Akbar Hadi. Next. Yang pertama pastinya adalah perdorongan hasrat seksual. Penyebabnya yang pasti adalah orang melakukan kejahatan pornografi dikarenakan seksual mereka tidak dapat terbendung, yang artinya hasrat mereka selama ini tidak dapat tersalurkan secara manusiawi, sehingga mereka melampiaskannya ke situs pornografi. Lalu untuk cara penanganannya adalah mencari kesibukan lain. Yang kedua, lebih banyak belajar tentang konsekuensi dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah edukasi bahayanya tentang pornografi. Jadi, kalau kita istilahnya melakukan edukasi, itu pasti ada manfaatnya. Jadi istilahnya ada sisi baiknya lah. Istilahnya kalau kita tidak harus melakukan seperti itu. Jadi istilahnya otak tidak terlalu beku. Lalu yang kedua istilahnya kita tidak kecapean dalam menonton pornografi. Oke, next. Lalu yang kedua adalah mudahnya mengakses situs dan konten pornografi. Penyebabnya adalah tidak ada pengawasan dari orang tua. Yang kedua adalah jaringan internet yang tidak dibatasi. Nah, cara penanganannya adalah yang pertama, pemblokiran situs dan konten pornografi dengan cara pengaturan proxy di website. Lalu yang kedua adalah orang tua atau keluarga harus lebih memantau dan mengawasi mereka bagi anak yang berada di usia di bawah dari 18 tahun ke atas. Yang ketiga adalah kecanduan pornografi. Jadi yang dimaksud dengan kecanduan pornografi ini adalah terlalu sering menonton konten porno. Yang kedua adalah onani secara berlebihan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin yang lebih paham pasti pernah istilahnya. Lalu yang ketiga adalah tidak adanya pengawasan. Yang keempat adalah terlalu banyak menikmati konten berbau seksual. Nah, bagaimana cara menanganinya adalah mencari kesibukan lain. Jadi istilahnya ini karena sudah sering banyak istilahnya tidak ada kesibukan, jadi otomatis kita yang istilahnya santai ataupun istilahnya punya perpikiran yang negatif, sehingga kita mencoba untuk mencari konten-konten yang berbau pornografi. Dan salah satunya adalah cara penanggulangannya adalah mencari kesibukan sendiri, yaitu mungkin bisa istilahnya
lebih banyak belajar, itu istilahnya lebih banyak mendekatkan diri kepada keagamaan ataupun yang lainnya. Intinya adalah mencari kesibukan yang lain. Oke. Next. Lalu yang keempat adalah sarana mencari penghasilan atau mata pencaharian. Penyebabnya adalah tidak punya pekerjaan, tuntutan ekonomi, cepat untung. Nah, maksud dari penyebab ini adalah tidak punya pekerjaan adalah mungkin bagi mereka yang melakukan rekaman konten video seksual, pornografi, pasti disebabkan karena mereka tidak punyanya pekerjaan tetap, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Lalu yang kedua adalah tuntutan ekonomi. Namanya kita seorang manusiawi, pasti kita istilahnya butuh makan, istilahnya dibutuhkan untuk pangannya, dan lain-lain sebagainya. Dan hasilnya adalah mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Maksudnya keuntungan lebih baik ini adalah gampang untuk mencari uang. Mereka hanya berfokus pada uang yang dicari adalah cepat dan banyak, seperti itu. Nah, lalu penanganannya adalah pemerintah harus lebih tegas menindak oknum atau pelaku penyebaran dalam penjualan konten pornografi tersebut. Next. Yang kelima adalah lajang atau belum menikah. Penyebabnya adalah asik dengan dunianya sendiri karena terlalu lama melajang dan tidak ada niat untuk menikah. Yang ketiga adalah menganggap pernikahan tidak penting karena kepuasan seksual bisa dilakukan sendiri atau yang bisa disebutkan kurang bertanggung jawab. Cara penanganannya adalah pemerintah seharusnya mempermudah izin pernikahan. Lalu yang kedua adalah memberikan sarana agar menikah lebih mudah. Next. Oke, untuk cyberporn akan disampaikan oleh teman saya Yusuf Prianto. Pada Yusuf Prianto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cyberporn. Apa itu cyberporn? Cyberporn merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau cyberspace. Cyberporn merupakan salah satu bagian tindak pidana dalam cybercrime. Bagaimana cara mengantisipasi pornografi dari segi teknologi? Yang pertama, kita bisa mengatur proxy, DNS filtering, atau juga menggunakan aplikasi. Nah, teknik proxy komputer. Yang pertama, kita bisa mengatur dengan sebuah alamat proxy agar kita bisa menyaring situs-situs porno. Dengan ini, pada saat kita membuka internet, kita dapat membatasi hal-hal yang berbau pornografi di internet. Atau selain dengan cara ini, ada berbagai aplikasi, diantaranya adalah proxy switcher, anti-porn, dan lain sebagainya. Porn blocker. Salah satu cara mengantisipasi pornografi di internet adalah dengan aplikasi porn blocker. Aplikasi porn blocker adalah salah satu aplikasi komputer yang berfungsi untuk menyaring atau memilah situs-situs yang terdapat pornografi dan pornografi lainnya. Di sini kita bisa memblok situs-situs yang tidak layak dilihat. Dengan mendownload dan menginstal di komputer kita atau di komputer yang akan kita install, maka kita dapat menyaring situs-situs yang berbau pornografi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Daryl. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Yusuf Prianto. Yang pertama ada tindak pidana cyberporn dan undang-undang yang mengaturnya. Pasal 282 ayat 1 KUHP. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan
atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, ekspor, menawarkan, perjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan, ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Ada tindak pidana pasal 29 UU Pornografi. Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau dipidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Ada undang-undang yang khusus membahas pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ini karena emang banyak banget undang-undangnya dan pasal-pasalnya segala macam, di sini kita tidak bahasnya karena emang terlalu lama dan membuang waktu. Jadi langsung saja kita saja. Ada kesimpulan. Kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Syamsul Fendi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syamsul Fendi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Daryl Iskandar. Iya kan, Daryl? Oke, benar berarti. Kesimpulannya, kejahatan pornografi atau cyberporn tidak dapat 100% dihilangkan. Susah banget. Dan semakin maju dan canggihnya teknologi, semakin banyak cara yang digunakan. Lebih cerdas kaum cendekiawan. Oke, apa? Namun kita selalu bisa menghindarinya, dimulai dari keluarga kita yang terdekat dengan cara melakukan penanggulangan, pencegahan, dan edukasi secara terus-menerus. Kalau perlu, anak kecil jangan dikasih HP, terlalu barbar nanti cuy. Next. Oke, kita ada semboyan ya dari kelompok kita. Selamatkan keluarga kita dari pornografi. Ayo tangkal pornografi dari keluarga kita. Sini dulu dong cuy. Sini dulu. Gabung dulu ini. Sini dong. Oke, kita kumpul. Tetap prokes. Tapi ya. Ini Devri. Udah pada kenal. Sup, sini Sup. Ini perkenalan lagi. Yuk. Udah. Yusuf siapa namanya? Yusuf Prianto. Oke, lanjut next. Akbar. Sini Akbar. Ketua kelas sih ini sebenarnya. Ois, Anda sangat pencitraan ya. Nggak apa-apa ini. Oke. Berhati. Kedua hati. Ril sini Ril. Nah, ini Daryl sih. Dan saya Muhammad Syamsul Effendi. Sekian presentasi kelompok dari kita. Kelompok berapa cuy? Kelompok 3 ya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang banyak cuy. 1 aja deh gak apa-apa. Biar dapat AdSense. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.